biasanya rusuh. Yang terakhir apa? Yang terakhir kemarin. Tahu Ade Armando? Tahu nggak Ade Armando? Tahu nggak? Ya terus saja, terus saya jawab. Ade Armando itu kemarin dipukulin di Monas. Dipukulin, ditelanjangin, dipukulin. Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Yang berseru atau berteriak mengatakan bahwasanya Islam agama damai itu itu hanya slogan-slogan saja, teman-teman. Faktanya tidaklah demikian. Nah, ini contohnya orang ini juga ini. Nah, ini. Ini juga salah satu contoh ini kemarin. Halal darahmu, halal darahmu. Nyok dah. Nyok kabar kedah. Nyok kabar kedah. Nyok kabar, wah. Kiai, Gimana? Udah terpenuhi ya polonetnya? Nah, ditanya kabar, lari kemana-mana. Kalau ditanya kabar, jawab. Gimana kabar? Kasihan. Gimana kabar? Saya kabarnya baik. Ya, gimana? Gimana nih, Pak Pali? Ini ada wanita yang berkata jujur dalam forum diskusi di internasional di Jerman. Dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu slogan Islam agama damai itu bohong aja. Buktinya apa? Di Indonesia, Islam tukang bikin rusuh. Coba, tadi udah 2 muslim. Sebentar, belum kelar. Ada 2 muslim tadi yang sebelum ini dengan yang sebelumnya, namanya Pak Kalam. Setuju dia bahwa memang faktanya begitu. Kalau orang Islam udah kumpul-kumpul, udah ngibar-ngibarin bendera, biasanya rusuh. Yang terakhir apa? Yang terakhir kemarin. Tahu Ade Armando? Tahu nggak Ade Armando? Tahu nggak? Ya terus saja, terus saya jawab. Ade Armando itu kemarin dipukulin di Monas. Dipukulin, ditelanjangin, dipukulin. Sampai berdarah-darah. Sama apa? Sama orang Islam. Ketika pukulin Ade Armando, apa mereka teriakan? Allahu Akbar. Makanya hati-hati. Kalau Anda sudah teriak Allahu Akbar, biasanya mukul orang. Ya, silakan. Yo. Baik, makasih. Diskusi sudah besar. Islam itu rahmatan lil alamin. Gak ada keributan. Di Indonesia itu tidak pernah ribut. Ya. Orang Islam itu nggak ada menciptakan keributan. Gitu. Ya, apalagi di Indonesia. Begitu. Jadi justru orang Kristen yang mencari-cari keributan. Contoh seperti Anda. Hah? Nah, seperti Anda ini kan memframing. Tadi Armando disinggung. Armando tuh dalam konteks yang berbeda. Waktu dia demo itu dalam konteks yang berbeda. Demo? Sejak kapan ada Armando demo? Waktu demo, dengar dulu, Edi, Anda bicara tidak satu kata pun saya potong. Oke, baik, silakan. Anda kan orang terpelajar katanya kan? Ya betul kan? Terpelajar kan? Iya, ketika Anda mengatakan fitnah, saya koreksi. Orde Armando nggak demo. Jawaban saya. Orde Armando demo. Dulu, Tuan Edis. Silakan. Itu baru diskusi yang baik. Saya tadi mendengar kok, sambanggun-banggun ini saya. Kalau orang pinter tuh gitu, orang terpelajar itu dia denger. Saya nggak tahu Anda terpelajar apa enggak. Ya.
Armando dipukul ini dalam konteks yang berbeda, bukan menciptakan. Dalam konteks apa? Siapa yang mukulin Ade Armando? Ya, nah itu dulu. Itu Inilah orang ngomong tanpa ada ini. Jangan dibantah dulu, Tuan Edis. Silakan. Sambil Anda saya lihat ini. Sambil Anda saya perlihatkan ini. Nih. Iya, ini itu Ade Armando nih. Ini Ade Armando nih. Nanti dulu. Itu bukan karena dia benci dengan dia Islam. Hah? Karena di dalam demo itu berbeda. Oke ya, ngomong apa ini orang ini? Sekarang saya tanya, yang mukulin Ade Armando siapa? Anda inilah yang memecah belah orang Kristen dan Islam di Indonesia. Iya, kalau kita ngomong kamu juga. Ini lihat nih, ini Ade Armando dipukulin. Kamu orang terpelajar, saya nggak tahu. Anda ini taman SD kayaknya. Orang lagi menjawab dibantah. Ini Ade Armando. Ternyata kamu ini tidak orang punya Islam. pendidikan. Gitu ya. Anda ini Ade Armando dipukulin setelah saya perhatikan. Saya lagi menjawab, Anda potong terus. Anda terus menunjukkan. Saya tadi diam loh. Nih, ternyata Anda ini hanya tamat SD. Ini lihat nih wajahnya Ade Armando ketika orang teriak Allah Akbar. Ini ketika orang teriak Allah Akbar, mukanya Ade Armando jadi kayak gitu. Ya. Beda. Jangan bedanya gimana? Dulu saya. Kamu ini nggak terpelajar ternyata ya. Nah, malu dia nutupin. Kamu ini orang nggak terpelajar. Malu dia nutupin kameranya. Nanti dulu. Coba, saya tanya, yang mukulin Ade Armando siapa? Jangan, saya belum selesai jawab. Ya? Yang mukulin Ade Armando siapa? Anda ini tamat SD ternyata. Tolong gini loh. Ya, Edis sudah putar ya. Silakan. Kalau orang menjawab, dengar dulu. Jangan langsung dibantah, dipotong. Ya? Saya orang terpelajar, ya. Saya orang terpelajar. Jadi gini loh. Terpelajar tapi kemarin teriak darah halal. Ya, berhentilah. Kenapa? Apakah Anda tidak kasihan dengan umat Kristen yang ada di Indonesia? Ketika kami bilang menjawab orang Islam, lihatlah ini orang Islam nih. Sedikit loh umat Islam. Keributan, perpecahan. Tapi kalau orang Islam yang bahasa agama Kristen, dakwah. Oke, sudah saya jawab ya. Sekarang saya boleh nanya ya. Kenapa ketika ada orang Kristen? Buka dulu. Sebentar, Ali. 18. Kenapa ketika ada orang Kristen menjawab orang Islam, kalian bilang, Anda memancing keributan? Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, ini namanya sedang dakwah. Anda ini ternyata nggak terpelajar, itu udah saya amati. Jangan curhat. Jawab saja. Kenapa? Ya. Kenapa ketika kami membahas agama Islam, kalian bilang jawab dulu. Matius, jawab dulu. Saya mau tanya. Ini terpelajar kayak gini. Orang temanya apa? Orang temanya apa? Lari kemana-mana. Ya, sudah putar. Udah, tidur di bawah saja. Orang malah bahas ulangan 18. Apa sih? Teman-teman sekalian, ketika Zakir Naik membahas agama Kristen, nih, saya tampilkan. Nih, ini adalah bagaimana video ulama orang Islam ketika mereka sedang membahas agama Kristen. Nih, contoh nih, saya kasih contoh. Saya berikan contoh misalnya, nih. Sebentar ya, sabar teman-teman ya, sabar. Mereka itu, seperti itu framing yang mereka lakukan. Bikin rusuh katanya. Bikin rusuh kalau kita bahas agama Kristen. Bahas agama Islam. Tapi kalau kita bahas kalau mereka bahas agama Kristen, nih, perhatikan. Saya balik lagi kamera saya sampai capek ini. Kita harus ulang-ulang terus teman-teman. Kita ulang-ulang terus karena banyak orang baru di sini teman-teman. Lihat ya. Kita hilangkan dulu efeknya ya. Nih. Ini adalah Zakir Naik datang ke Indonesia. Lihat nih. Perhatikan. Lihat nih. Kalau suaranya nggak terdengar, saya bikin di sini ya. Nih. Ketika ulama Islam bahas agama Kristen, semoga terjadi perdamaian. Sebaliknya, kalau kita bahas agama Islam, memecah belah persatuan, teman-teman.
Tapi kalau mereka diciptakan kedamaian. Jadi, perhatikan. Ceramah Zakir Naik satu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir sehingga tercipta perdamaian. No, tema ini menciptakan persatuan dan kesatuan. Kalau orang Islam bahas agama Kristen, tercipta perdamaian. Aduh, bro. Coba itu teman-teman ini. Waktu Zakir Naik datang ke Indonesia, bahas agama Kristen, wah suka-suka hatinya sudah. Iya dong, suka-suka hati. Tapi kalau orang Kristen nyenggol agama Islam dikit, selesai. Itulah teman-teman. Berat. Jadi terus-menerus mereka begitu teman-teman. Ketika kita bersuara, mereka itu akan latah berjamaah mengatakan, Anda ini memecah belah persatuan, mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Udah latah, udah kayak mesin. Mereka itu udah kayak mesin. Kalau kita bahas agama mereka, Anda memecah belah persatuan. Anda tidak toleransi di mana tenggang ras Anda. Tapi kalau orang Islam bahas agama Kristen, lanjut. Begitu, ketika orang Islam bahas agama Kristen, nggak ada ngomong Anda memecah belah persatuan, nggak ada. Yang ada lanjutkan, ya. Biar apa? Biar mereka stop menyembah manusia. Iya. Bahkan Roma Irama udah bikin lagu tuh. Jangan kau Tuhankan manusia. Ya kan? Katakan tererere. Tuhan itu satu tererere. Katakan tererere. Bukan 1/4. Saya jawab. Wahai Roma Irama, jangan kau Tuhankan Muhammad. Ketika saya jawab lagu begitu, marah orang. Amuk, kejang, surup, setan. Coba, semua tema-tema yang saya buat itu berasal daripada tema yang dilakukan oleh orang Islam. Ya kan? Saya pernah juga bikin tema itu. Apa lo tega punya nabi yang ngawinin bocah? Lo itu atas tanggapan dari lagunya orang Islam. Itu lagu yang bikin orang Islam itu. Wah, coba cek tuh lagu. Pelanggaran. Ada pelanggaran. Ya teman-teman, ini ada peringatan nih teman-teman. Oke teman-teman ya, berhubung kita kena peringatan, mungkin kita rehat sejenak, nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita rehat sejenak, kita lanjut lagi. Kepada teman-teman sekali lagi teman-teman ya, support ya penginjilan. Teman-teman, nanti kalau lanjut nanti kita peringatan kecil nggak apa-apa? Oke, peringatan kecil. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, kita kasih naik ada Adam. Oke, kita kasih naik ada Adam. Ya, selamat pagi saudara Adam, selamat siang. Hampir jam. Selamat
Pak, selamat siang. Ya, silakan. Saudara Adam Zain, silakan nyalakan kamera. Siap, abangku. Sehat ya. Gitu. Oke. Sudah tahu beritanya bagaimana ada seorang wanita asal Indonesia yang bersuara di Jerman mengatakan bahwa Islam agama damai itu hanya slogan saja. Aslinya di Indonesia tukang bikin rusuh. Oke, siap. Begini Bang, terkait masalah itu, dimanapun itu ada oknum. Oknum, gimana? Oknum. Oke, jadi orang yang konvoy, motor-motoran, kibarin bendera Palestina, bendera Ka'bah itu. Oke, siap. Bentar saya tanya, itu oknum? Itu yang jumlahnya 2 orang 1.000 orang di jalan raya konvoy, itu oknum? Oke, saya jawab. Ya, apakah itu oknum? Inti dari agama kami, Bang. Tidak saya tanya dulu, orang itu yang mereka kibarin bendera Palestina, kemudian naik motor RX King, gember, wang, tahu apa? Nah, saya tanya, pernah lihat gitu nggak? Ya, pernah lihat. Nah, sekarang saya tanya, apakah itu oknum? Apakah itu membuat kerusuhan? Lah, gimana? Bang, apakah itu membuat kerusuhan? Kalau ada orang rame-rame di jalan, lampu merah mereka nggak mau berhenti, orang terus suara motornya digembar-gemberin, asapnya banyak. Mana? Datanya mana, Bang? Memang inilah orang Islam namanya. Datanya itu bukan. Tunjukkan ke saya. Itu Tunjukkan namanya, ke saya datanya. teman-teman, itu namanya. Loh, tunjukkan ke saya datanya. Kalau orang Palestina. Enggak, sebentar, sekarang saya tanya. Tunjukkan. Menurut Anda itu bukan rusuh namanya? Oh, tidak kerusuhan. Selama tidak anarkis. Loh, Oke. selama tidak anarkis, Bang. Oke, baik. Mengikuti Itu namanya bukan SOP. anarkis. Yang Orang selama yang mengikuti dengar, SOP. orang yang meminta jalan dia pakai sendiri, kemudian dia gebar-geber motornya, kemudian teriak-teriak, orang lain suruh minggir, kalau ada yang berani nyenggol dipukulin sama mereka, itu namanya tidak anarkis. Mana, Bang? Jangan framing, tunjukkan kalau orang yang memukuli itu. Mana, tunjukkan. Nah, Loh. Jangan framing. Tunjukkan. Sekarang saya mau tanya ke Abang, yang menjajah negara Indonesia itu Islam apa Kristen? baik, saya jawab. Apakah penjajahan itu dilakukan atas dasar agama? Loh, enggak, saya tanya dulu. Nggak ada yang jajah Yang Indonesia. menjajah Yang menjajah negara Indonesia itu Belanda dan Jepang. beragama Mereka Islam tidak bawa bendera atau agama. beragama Kristen. Dengar, Abdul, biar kamu nggak PA sepanjang masa. Dengerin saya, dengerin ya, dengerin. Dengerin saya, dengerin. Ada orang Kristen, ada 3 orang Kristen. 3 orang Kristen ya. Mereka membobol rumah misalnya. Menjarah rumah. Sekarang saya tanya, mereka melakukan itu atas dasar agama atau atas dasar motif yang lain? Motifnya agama atau bukan? Maksudnya, Saya ulangi satu kali lagi. Teman-teman harus sabar ngomong orang Islam ya. Saya ulangi satu kali lagi. Taruhlah ada 5 orang Kristen. Oke? Nah, 5 orang Kristen yang KTP-nya Kristen ini, mereka taruhlah ngebegal. Sudah. Pertanyaan saya, perbuatan mereka membegal itu, apakah itu motifnya agama atau motif yang lain? Motifnya dua-duanya. No. Udah, tidur di bawah. Kau motormu sepanjang abad tidur kau di bawah. Yang kayak begitu ditaruh aja di bawah, ngapain? Orang nggak bisa bedain hal yang latar yang dilakukan dengan background agama dengan motif pribadi. Anda bego sepanjang abad. VOC itu datang ke Indonesia, mereka motifnya dagang. Mereka mendirikan yang namanya VOC Belanda.
Mana ada mereka motifnya? 3G itu, ya, Gold Glory Gospel, itu bukan VOC saja, itu bangsa-bangsa Eropa, mereka menjelajah ke seluruh dunia. Tapi, yang VOC itu khusus dagang. Namanya itu udah VOC, organisasi dagang. Sedangkan yang gospel itu mereka memberitakan Injil saja, misionari, cukup misionari. Nggak ada mereka menjajah-jajah, nggak ada. Nekat yang nyata. Tapi, perhatikan nih, saya kasih Anda video-video nih. Tapi kalau yang kayak begini-begini, nih, sebentar nih. Nih ya, perhatikan ya. Kalau yang kayak begini, perhatikan. Saya kasih kalian sebuah ini ya, saya kasih. Kalau yang kayak begini, perhatikan. Saya balik dulu kamera saya. Ini bom Bali, perhatikan. Perhatikan. Kalau yang kayak begini, nih. Saya besarkan volumenya dulu, kita ini kan, nih. Perhatikan teman-teman, perhatikan. Saya menyatakan dalam sidang pengadilan yang terhormat ini bahwa berita acara pemeriksaan saya kebenarannya sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan karena beberapa hal. Satu, saya disodori surat pernyataan saudara Imam Samudra, kurang lebih ada 2 halaman yang banyak mengandung fitnah dan dusta. Antara lain katanya, saya telah mengadakan musyawarah pertemuan khusus di rumah Ustaz Abu Bakar Basir untuk membicarakan umat Islam. Saya telah menerima uang dari Ustaz Abu Bakar Basir dan macam-macam fitnah lain yang berdirikan. Saya dipaksa mengakui bahwa bom Bali adalah atas perintah Ustaz Abu Bakar Basir. Katanya kalau tidak atas perintahnya tidak ada. Tiga, saya dipaksa bahwa Ustaz Abu Bakar Basir telah memberi uang kepada saya untuk membiayai bom Bali. Sebab uang yang saya terima dari Thailand katanya. 4, saya juga dipaksa bahwa Ustaz Abu Bakar Basir telah meminta kepada saya untuk dan kawan. 5, saya dipaksa untuk mengakui bahwa saya telah berbaiat kepada Ustaz Abu Bakar Basir. Secara garis besar untuk penyiksaannya sebagai berikut. A, saya ditelanjangi dengan telanjang bulat sehingga tidak ada satu lembar pun kain pada tubuh saya. Barangkali hal ini dianggap masalah ringan bagi orang yang tidak peduli dengan aurat. Orang yang tidak peduli dengan korban. Bentar ya, kita baca vonisnya ya, sebentar ya. Kita baca vonisnya nih. Kita baca vonisnya sebentar ya. Itu masalah yang Abu Bakar Basir ya. Tapi kalau masalah yang bomnya dia ini, sebentar ya, sabar. Kita kasih dulu ininya, sebentar ya, perhatikan. Kalau yang kayak begini jangan kamu bilang dia motif pribadi. Masa ada orang Kristen, KTP-nya Kristen, nyolong motor terus Anda bilang motif agama. Kalau yang tadi udah jelas motifnya agama. Berapa banyak ditemukan kasus-kasus yang motifnya agama? Mau saya tunjuk lagi yang lain? Nih, misalnya nih. Saya tunjukin berita-beritanya nih ya. Nih, saya tunjuk lagi nih ya. Nih. Perhatikan ya. Perhatikan. Saya bukakan lagi berita-beritanya. Kalian kan tidak tahu apa-apa masalah politik yang naik-naik. Perhatikan. Nih. Saya kasih lihat kepada kalian contoh-contoh tindakan-tindakan yang dilakukan dengan motif-motif agama. Saya kasih tunjuk kepada kalian. Biar kalian tahu.
Nih, kita kasih gambarnya ya. Saya mengingatkan kembali nih, sekedar mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ini berulang-ulang terjadi terus dan besok akan kejadian lagi. Nih, Anda tahu ini siapa? Tahu ini Anda siapa? Nih. Nih. Nih, perhatikan. Nih, orang bercadar, nih. Menerobos Mabes Polri, nih. Nih, berapa banyak kejadian-kejadian seperti itu? Nih, contohnya ini, siapa ini namanya? Kalian tahu gak ini namanya siapa? Nih. Nih, Fakta Zakiyah Aini. Nih. Nih, perhatikan nih. Kita baca nih. Nggak mau diklik sih. Nggak mau diklik nih. Nih. Nih, pelaku teror tinggalkan wasiat. Nih. Nih, kalian mau jujur nggak? Oh, tapi kalau kalian baca komen-komen yang surga bagimu. Nih Fahri Hamzah sampai ngomong nih. Ini menjadi perhatian kita bersama. Kenapa ada yang kayak begini dan ada terus? Akarnya itu dicari, akarnya. Kalau akarnya nggak dicabut, yang kayak begini lagi dan ada lagi. Saya cari dulu link yang bisa dibuka ya, sebentar ya. Nih. Oh, ini bisa dibuka nih, Fahri Hamzah nih. Oh, ini Fahri Hamzah nih, perhatikan. Ini bisa dibuka sebentar. Ya. Aduh, ada yang nggak bisa dibuka nih. Nih, ini surat wasiatnya nih, perhatikan nih. Ini surat wasiatnya nih. Perhatikan surat wasiatnya ya. Saya bacakan nih. Nih, kelihatan kan? Nih, ini surat wasiatnya nih. Assalamualaikum nih. Wasiat kepada orang yang saya cintai karena Allah nih. Ini agamis sekali bahasanya nih. Wahai mamaku, maafin Zakiyah yang belum pernah membalas pemberian keluarga mama ayah. Jangan lupa senantiasa beribadah kepada Allah. Perhatikan tuh. Ya kan? Zakiyah sayang banget sama mama, tapi begini dan seterusnya ini. Nih. Ibadah kepada Allah. Nih Allah berapa kali disebutin nih. Tinggalkan penghasilan dari yang tidak sesuai ajaran Islam. Selalu nih perhatikan. Nih. Selalu tinggalkan kepercayaan kepada orang-orang yang mengikuti, dekati dan seterusnya nih. Kan Islam sekali nih. Pakai hijab tuh. Dan memakai hijab Allah yang benar. Ini sangat Islami nih bahasa-bahasanya. Apa kalian mau ini menimpa keluarga Anda? Ini loh. Ini orang-orang yang sudah apa? Sudah mengikuti ajaran yang saya bilangin tadi nih. Nih. Kenapa dia mau berjihad begitu bawa pistol ke Mabes Polri? Buat apa? Apa kalian mau itu menimpa keluarga kalian sendiri? Nih, lihat ini bahasanya kan sangat Islami sekali nih. Ya, karena apa? Karena nih seperti ini diajari kebencian. Nih contohnya ya, nih. Perhatikan. Perhatikan ya. Seperti ini diajari di sekolah. Apa yang diajarkan di sekolah? Nih. Perhatikan nih. Ini yang diajarkan di sekolah-sekolah. Nih. Waduh. Nih. Sabar ya. Kita cari yang di berita saja nih. Nih, saya tampilkan di berita kepada kalian nih.
Nih, saya tampilkan kepada kalian nih. Nih, ini yang diajari nih. Nah, nih, pawai budaya anak dengan kostum jihad. Jihad. Dari kecil udah diajarin kayak begini. Hajar Wahyudi, mamput Wahyudi. Wahyudi terus yang dibenci Wahyudi. Apa-apa salah Wahyudi. Nih, dari kecil kalian digibinikan nih. Nih kostum HUT RI nih. HUT RI tapi bendera Pulus Tuno. Nah. Ini kerja siapa nih? Nih, lihat nih. Ini kayak begini. Kayak begitu. Jadi nggak heran, teman-teman, nggak heran kalau ada orang yang menyuarakan seperti ini. Nggak heran, teman-teman, memang kerjanya tukang bikin rusuh. Dari kecil udah diajarin kebencian. Begini. Coba. Mau gimana kita kayak seperti ini, coba. Ya kan? Saya kasih lagi nih. Nih, lihat ya. Nih, beda jauh, saudara-saudara. Beda jauh banget nih. Inilah yang terjadi, teman-teman. Ya, perhatikan nih. Ketika kita membandingkan ya apa yang diajarkan oleh anak-anak di sekolah Islam dengan apa yang diajarkan anak-anak di sekolah Kristen nih. Beda jauh sekali, saudara-saudara. Nih contohnya. Kita kasih contoh nih, saya nggak ketemu gambarnya sih masalahnya. Nih, lihat nih. Nih. Nah. Nah, Islam yes, kafir no. Belum lagi yang boikot produk Wahyudi. Pakai Facebook Yahudi. Pakai Instagram Wahyudi. Gimana? Teriak-teriak produk Wahyudi diblokir, tapi pakai Facebook, pakai Instagram. Itu namanya kamu nekat yang nyata. Coba teknologi apa yang dihasilkan orang Islam? Tunjuk apa teknologi yang dihasilkan orang Islam? Satu-satunya teknologi yang dihasilkan orang Islam kencing onta. Nekat yang nyata. Kurang bagaimana coba? Di dalam Al-Quran dikatakan seburuk-buruknya makhluk. Bahkan dikatakan seburuk-buruknya hewan. Itu orang kafir. Iya, dikatakan seburuk-buruknya. Tapi yang seburuk-buruknya itu malah bikin Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya.
Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.